Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Menurut kalian budaya organisasi itu gimana sih? Budaya organisasi adalah suatu konsep budaya, tidak hanya merujuk pada suatu kebiasaan dan tradisi di suatu wilayah Indonesia, tapi juga merujuk pada suatu karakteristik di organisasi. Karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai budaya. Budaya adalah kumpulan pengalaman penting yang berkembang, diyakini, dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sementara itu, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah seperangkat keyakinan dan sikap yang berkembang dan diyakini oleh anggota. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, keyakinan, harapan, sikap, dan norma yang menjelaskan suatu organisasi dan menampung seluruh perbedaan atau pluralisme. Budaya organisasi adalah standar dan nilai perilaku yang harus dipahami dan diskusi oleh anggota kelompok yang menganut, biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, pengalaman ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya. Oleh karena itu, budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui kegiatan sehari-hari mereka, mulai dari kerjasama dengan orang lain, cara kerja, dan harapan di masa depan. A few moments later. Pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Pengertian budaya organisasi, khususnya konsep budaya, tidak hanya merujuk pada suatu kebiasaan dan tradisi di suatu wilayah Indonesia, tetapi juga merujuk pada karakteristik di suatu organisasi. Menurut Robin and Judge 2011, budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai, keyakinan, norma, dan custom yang diterima oleh anggotanya yang mengarahkan perilakunya. Menurut Dills dan Kennedy tahun 2000, budaya organisasi adalah sistem nilai yang melekat pada sebuah organisasi yang memberikan dasar untuk perilaku anggotanya dan menentukan cara untuk merespon lingkungannya. Menurut Edgley dan Cameron, budaya organisasi adalah seperangkat norma, keyakinan, dan nilai yang berkembang, menentukan cara anggota berperilaku dan merespon lingkungan. Edgley dan Cameron juga mengatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja, baik positif maupun negatif. Menurut Cotter dan Haskett 1992, budaya organisasi adalah cara hidup yang diterima oleh anggota, yang mencakup nilai-nilai, tradisi, kebudayaan, dan prinsip-prinsip yang melekat pada organisasi tersebut. Menurut Denison, budaya organisasi adalah kumpulan keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota yang menemukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan berinteraksi di luar, dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja mereka. Menurut O'Reilly dan Chapman pada tahun 1996, budaya organisasi adalah seperangkat norma, keyakinan, dan nilai yang diterima oleh anggota yang menentukan cara mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan luar. Mereka juga mengatakan bahwa budaya organisasi juga mempengaruhi kinerja. Tujuan budaya organisasi: 1. Membentuk identitas organisasi yang kuat. 2. Mendorong keterlibatan dan kepuasan karyawan. 3. Kepatuhan
dan konsistensi. 4. Inovasi dan adaptabilitas. 5. Meningkatkan kualitas dan kinerja organisasi. Manfaat budaya organisasi. 1. Memudahkan koordinasi aktivitas dalam suatu organisasi. 2. Memudahkan antar individu atau anggota dalam berkomunikasi karena terdapat sikap dan perilaku yang menganut nilai-nilai budaya organisasi. 3. Aktivitas organisasi lancar, organisasi berprestasi, dan bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 4. Terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antar anggota, sehingga produktivitas dan motivasi kerja meningkat. Fungsi budaya organisasi. 1. Meningkatkan rasa kepemilikan. 2. Alat untuk mengorganisir. 3. Meningkatkan kekuatan organisasi. 4. Mengontrol perilaku. 5. Mendorong kinerja anggota. 6. Menentukan tujuan organisasi. Karakteristik budaya organisasi. 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko. 2. Perhatian terhadap detail. 3. Orientasi hasil. 4. Orientasi orang. 5. Orientasi tim. 6. Agresivitas. 7. Stabilitas. 4. Tipe budaya organisasi. Tipe budaya organisasi berfungsi untuk mengorganisasikan anggota serta meningkatkan suatu nilai pada organisasi itu sendiri. Dilansir dari IMG, budaya yang terjadi dalam perusahaan mengacu pada nilai, sikap, standar, serta keyakinan bersama yang menjadi dasar ciri dari organisasi untuk menentukan sifat. Menurut profesor dari University of Michigan di Amerika Serikat, Robert N. Nguyen dan Kim S. Cameron, mereka menjelaskan bahwa budaya organisasi terdiri dari 4 tipe, yaitu klan, adaptasi, pasar, dan hierarki. Budaya klan. Budaya klan merupakan tipe organisasional kultur dengan lingkungan kerja yang bersahabat dan sangat ramah. Seperti pada namanya, seluruh karyawan akan dianggap sebagai satu klan atau satu keluarga besar. Budaya klan akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, menyampaikan pendapat, serta ide untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik. Bisa dibilang moto dari budaya kerja ini adalah semua satu, satu untuk semua. Fokus dari klan kultur kerja sama tim dan komunikasi internal, beragam prinsip tersebut yang membuat perusahaan dengan budaya klan juga unggul dalam hal kolaborasi tim. Biasanya juga, perusahaan dengan budaya kerja ini memiliki rencana bimbingan yang lebih matang dan solid. Kelebihan: komunikasi internal yang solid atau struktur organisasi horizontal, produktivitas kerja tinggi atau target organisasi bisa lebih mudah dicapai, terbuka dengan hal baru atau mendorong organisasi untuk lebih kreatif dan inovatif karena ide yang beragam dari karyawan. Kekurangan: batasan yang abu-abu atau batasan kerja dan otoritas yang tidak jelas karena setiap orang punya peran yang andil dan sama dalam setiap proyek kerja. Terlalu fokus pada tim. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Untuk proyek yang kemarin kita bahas, kepada staf admin sudah sampai mana progresnya? Kira-kira sudah mencapai 80%, Pak. Oke, terima kasih. Untuk bagian marketing, bagaimana progresnya? Apakah ada kendala? Untuk sejauh ini di bagian marketing tidak ada masalah, tidak ada kendala sama sekali. Aman-aman saja, Pak. Bahkan
David. Bagaimana dengan laporan keuangan kita? Karena laporan dari staf marketing penjualan itu mengalami peningkatan. Iya benar Pak, penjualan kita mengalami peningkatan sehingga kita mendapatkan laba yang cukup tinggi di bulan ini. Oke, baik, terima kasih. Bisakah saya lihat laporan keuangannya? Bisa Pak, ini laporan keuangan kita bulan ini cukup mengalami peningkatan Pak ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya harap penjualan produk kita setiap bulannya mengalami peningkatan. Baik Pak. Budaya adaptasi. Adhokrasi diambil dari kata adhok, sehingga budaya adhokrasi adalah dengan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif, di mana seluruh anggota atau karyawan bersedia untuk mengambil peluang sebanyak-banyaknya. Budaya ini membebaskan karyawan untuk menyalurkan idenya dan membuat inovasi baru agar perusahaan bisa tetap bertahan dalam perkembangan zaman dengan persaingan yang semakin ketat. Manajemen dalam budaya adhokrasi cenderung meraup keuntungan dari inovasi dan solusi kreatif yang ditemukan oleh pegawainya dalam menyelesaikan masalah. Kelebihan sangat efektif untuk pemecahan masalah dan inovasi, bisa berkembang dalam lingkungan dan skill yang beragam. Inovasi dan teknologi dapat menghemat waktu dan sumber daya. Kekurangan keputusan yang muncul mungkin saja belum matang. Ritme kerja yang begitu cepat tidak cocok dengan semua orang. Mudahnya burnout dan stres. Semuanya. Siap. Halo tim, hari ini kita akan membahas tentang peluncuran produk skincare baru kita. Admin, bisakah kamu memastikan semua persiapan administratif terkait peluncuran ini sudah berjalan lancar? Tentu Pak, saya telah menyiapkan semua dokumen dan izin yang diperlukan untuk muncul produk skincare kita. Semua proses administratif sudah selesai dan siap untuk dijalankan. Bagus, sekarang saya ingin mendengar pendapat dari Departemen Marketing mengenai strategi pemasaran untuk produk skincare ini. Staf marketing, apa rencana pemasaran yang telah kalian persiapkan? Kami telah merancang strategi pemasaran yang berfokus pada pengumpulan produk skincare baru kita. Kita akan menggunakan kampanye digital dan kolaborasi pada influencer untuk meningkatkan minat konsumen terhadap skincare baru kita. Itu terdengar menarik, tapi saya juga perlu memastikan bahwa anggaran pemasaran untuk produk skincare kita ini terkendali. Apa bisa kamu berikan perkiraan pengeluaran dan proyeksi ROI dari strategi pemasaran yang diusulkan? Tentu Bu, kami telah melakukan perhitungan yang cermat dan memperhitungkan ROI dari setiap inisiatif pemasaran. Kami yakin bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Terima kasih atas laporan dan usulan yang disampaikan. Saya sangat optimis dengan peluncuran produk skincare baru ini. Mari kita sama-sama bekerja keras untuk memastikan kesuksesan produk ini. Apakah ada yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Budaya market. Pada budaya pasar, menekankan konsep persaingan di lingkungan kerjanya. Karena dengan menerapkan persaingan ini, setiap karyawan akan saling berkompetisi untuk memberikan hasil yang terbaik. Selain itu, pemimpin perusahaan juga akan menciptakan lingkungan kerja dengan persaingan yang sehat antar karyawan.
Tujuan dari menerapkan budaya ini di perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya agar mendapatkan pangsa pasar sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan kualitas perusahaan, dengan menerapkan budaya pasar dapat dilakukan dengan meminta referensi dari klien, meningkatkan produktivitas kerja, bekerja sama dengan pihak luar, dan meningkatkan lingkungan kerja yang kompetitif. Kelebihan: karyawan memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan hasil terbaiknya. Kekurangan: karyawan hanya berfokus pada hasil dan menghiraukan prosesnya. Berpotensi untuk menciptakan persaingan antara karyawan yang berujung konflik. Budaya hierarki. Budaya hierarki adalah jenis budaya yang formal, sangat patuh terhadap aturan, dan sangat terstruktur. Kelebihan budaya hierarki. Kekurangan budaya hierarki. Saya ingin memberikan laporan mengenai dari pemasaran produksi di depan Bapak. Saya ingin kamu mengubah strategi pemasaran ini menggunakan metode risiko. Lakukan perubahan yang saya sarankan. Baik Pak, saya akan memperbarui strategi pemasaran sesuai yang Bapak inginkan. Saya butuh hasil yang lebih baik dari tim pemasaran ini. Kami akan bekerja keras untuk mencapai target yang Bapak inginkan. Oke, terima kasih. Baik Pak, saya ingin undur diri. Silakan. Permisi Pak.